Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Konsep dasar perencanaan pembelajaran ini merupakan materi pertama dari mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Kita masuk ke pengertian perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan sendiri yaitu suatu cara yang memuaskan untuk kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan yang telah kita rancang tadi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini berdasarkan UNO tahun 2008 pada halaman 21. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran dimaksud dengan perencana atau pendesain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa atau anak. Dari kata pembelajaran tadi dapat dilihat dan dapat kita analisis bahwa dalam belajar anak tidak hanya berinteraksi dengan guru saja, namun anak juga berinteraksi dengan semua sumber belajar. Misalnya ada video, ada buku, dan sumber-sumber belajar lainnya. Dan pembelajaran ini juga merupakan proses kerjasama antara guru dan anak dalam memanfaatkan segala potensi sebagai upaya untuk mencapai tujuan dalam belajar tersebut. Jadi dari kata perencanaan, pembelajaran yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa yaitu perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dari pembahasan kita mengenai perencanaan pembelajaran tadi, maka kita masuk selanjutnya, apa alasan perencanaan pembelajaran itu penting bagi pendidik. Perlunya perencanaan pembelajaran sebagaimana yang telah kita ketahui dari pengertian perencanaan pembelajaran hingga perencanaan dan pembelajaran tadi, yaitu agar dapat mencapai perbaikan dalam pembelajaran. Ada beberapa upaya perbaikan pembelajaran yang dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Dan yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perseorangan. Nah, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Dan yang keenam, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Dan 2 poin yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Dan yang terakhir, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran ini memiliki peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses belajar mengajar ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran yang memang sangat penting sekali bagi anak dan bagi guru dalam proses pembelajaran tersebut. Apakah manfaatnya? Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik unsur guru maupun unsur murid,
itu sendiri. Dan poin yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja dalam proses pembelajaran. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan poin yang terakhir ini sangat penting sekali, yaitu bermanfaat untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya dengan adanya perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran merupakan proses kerjasama antara guru dan anak dalam memanfaatkan segala potensi sebagai upaya mencapai tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran merupakan satu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. Untuk perencanaan pembelajaran di anak usia dini, guru harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini tersebut. Dari simpulan mengenai guru dalam perencanaan pembelajaran anak usia dini, saya ingin membahas sedikit mengenai hasil observasi saya ke TK Firdausi Nuzulah. Karena di TK ini terdapat ada kendala mengenai guru yang mengajar di TK tersebut, di mana guru ini merupakan lulusan S1 Bahasa Indonesia dan Sastra. Sedangkan tadi yang kita bahas yaitu perencanaan pembelajaran dalam anak usia dini harus berdasarkan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini tersebut. Jadi dengan hal tersebut tentu ada masalah dalam TK tersebut mengenai guru yang mengajar di sana dalam menyusun perencanaan pembelajaran, karena beliau tidak atau kurang memahami mengenai kebutuhan dan karakteristik anak usia dini secara teorinya. Mengobservasi ke TK Firdausi Nuzulah, kami juga sempat mewawancarai guru tersebut, berbagi informasi dan presentasi mengenai perencanaan pembelajaran kepada ibu guru tersebut. Dia memang kurang memahami bagaimana konsep dasar pembelajaran anak usia dini. Dia juga pernah bertanya apa manfaat perencanaan pembelajaran bagi anak usia dini tersebut, karena memang setiap harinya kita bisa belajar dengan anak tanpa perlunya ada rencana. Misalnya kita nyanyi saja, misalnya kita hanya berhitung hari ini atau belajar hari ini, ternyata itu salah. Dan memang harus ada perencanaan pembelajaran karena kita akan mengembangkan beberapa aspek perkembangan bagi anak usia dini. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, maka aspek-aspek perkembangan anak usia dini akan berjalan dan akan berkembang sesuai dengan usianya dan perkembangan anak usia dini. Dan permasalahan tersebut kami memberikan pemahaman mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran kepada ibu guru tersebut, dan alhamdulillahnya ia menerima masukan dari kami. Kami pun juga menerima informasi dari beliau karena ia telah langsung praktek dengan anak usia dini. Jadi ia mau membuat perencanaan pembelajaran dan ia ingin menambah dan menggali lagi mengenai karakteristik perencanaan pembelajaran anak usia dini. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran ini sangat penting sekali bagi guru dalam proses pembelajaran anak usia dini, terutama karena kami sempat mengobservasi ke TK. Dengan adanya perencanaan pembelajaran ini, tentu tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan akan tercapai. Untuk pembelajaran di anak usia dini sendiri, tentu untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Dengan perencanaan tadi, kita akan mengembangkan
keterampilan mengembangkan aspek perkembangan yang ada pada anak tersebut. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih banyak atas kesempatan, terutama kepada Ibu Neni Mahyudin sebagai dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang telah memberikan informasi dan telah memberikan kami waktu untuk mengobservasi ketika Firdausi Nuzula, dan kepada teman-teman, kepada orang tua, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu, memberikan nikmat dan kemudahan dalam membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.